Dia kalau nggak punya makan dan sebagainya, dia puasa bro. Profesi kan cuma dua. Pertama guru, yang kedua yang dihasilkan guru. Kalau lo jadi menteri pendidikan, program pertama apa yang bakalan lo jalanin? Ya. Ini sikat bro, terserah nih lo mau bilang mana. Kita di produksi nih, Iya. sama petani juga ini. Oh iya benar. Nih kentang. Sama juga. Gua kemarin datang ke pengusaha ini. Kentang. Ini petani kentang. Tapi lebih ke tengkulak sih. Tengkulak tuh bukannya yang ngasih utang gitu? Bukan dia yang Ngumpulin. Iya ngumpulin. Sorry. murah di sana di Magetan. Dia support ke Indonesia. Karena lagi tadi ke petaninya. Itu sih ya. Gue pas ke Garut juga sama. Contoh kol ya. Kol itu dari sana 600 sampai 800 dari petani. Dari petaninya. Sekilo. Pas nyampe Jakarta berapa, Bro? Sekilo. Iya. Pas nyampe Jakarta bisa 8.000. Artinya dia untungnya berapa kali lipat tuh? Gila. 10 kali lipat. Biaya pengiriman Paling berapa ya? ya paling 1.000-2.000 kan. Ya dulu 1.000-2.000 gitu ke Jakarta. Ya begitulah. Gila. Itu kerjaan gue bro. Makin sosial puyeng gua. politik. Sumpah, makin puyeng gua. Jadi, nah ini bisa ngejawab juga kenapa dulu anak-anak mahasiswa tuh suka demo, anak-anak mahasiswa tuh suka bilang kalau kita harus ngebelain hak-hak orang yang ada di bawah ya kayak gini alasannya gitu. Bukan gaya-gayaan. Nah itu makanya gue nggak pengen nih jiwa-jiwa apa yang udah lo ajarin ke gue hilang gitu. Makanya profesi gue itu sekarang ya kayak gini. Sekarang berbalik nih, dia menginspirasi gue nih. Waduh. Sumpah, gila. Ini pahala gue nih ngalir semua ke lu nih. Ngalir lagi ke abang-abang gue lagi. Senior. Gitu. Iya. Ya itulah kondisinya. Dan ada hal yang unik juga bro. Iya. Jadi memang di Jawa itu paling unik ya dibanding pulau-pulau lain gitu. Nah gue ke Jawa kemarin diskusi juga sama Kang Pijit. Kan gue ini kan. Padahal dia lulusan STM bro. Dia STM, ada SMA. Dia dua kali sekolah. Oh gitu? Iya, Mantep cuman juga. yang lulus SMA sih, karena dia nggak punya biaya. Dan dia kan termasuk ibaratnya kalau di zaman bokap-bokap kita atau kakek kita, itu kan udah keren banget ya lulusan SMA. Iyalah, bokap gua aja lulusan SMP, dia SMA cuy. Iya. Nah, otomatis kan keren banget gitu. Pas gua diskusi sama dia, ternyata ya memang kehadiran tokoh-tokoh cendekiawan, tapi yang memang dia punya kapasitas secara religi itu bagus. Nah itu cara dia untuk menanamkan kepada masyarakat itu beliau itu petani itu luar biasa. Dia menanamkan profesi apapun dia harus sholat misalkan, ya, menjalankan kewajibannya. Dan dia bahasanya itu adalah bahasa sesuai kaumnya. Dan dia juga gampang diterima ya? Dan mengajarkannya juga skill. Contoh misalkan, gue dipijit kan, dia itu diajarin sama kiai bro. Jadi kiai itu ngajarin dipijit supaya dia punya kompetensi. Akhirnya sekarang dia itu profesi sebagai tukang pijit. Dia nggak mau jadi petani lagi. Karena petani tadi yang gue bilang. Susah. Oke dia jadi tukang pijit. Dan gue ketika dipijitin, dia baca doa-doa. Terus dia tahu titik sarafnya di mana dan sebagainya. Gitu. Ya, karena tadi nggak cuma tahu ilmu dunianya doang, ilmu pijitnya doang, tapi dia tahu ilmu akhiratnya juga. Itu yang gue salutin. Oh ternyata di daerah tuh justru seninya tuh keren bro. Ya. Karena apa ya? Gue lupa. Gue pernah dengar dari mana ya? Kalau bahasa kita dulu dakwah ya. Iya. Dakwah itu kok peran-peran itu banyak gitu. Ada yang di TV dia satu orang, tapi yang nonton, yang lihat ilmunya tuh ada jutaan. Nah tapi ada juga peran pendakwah itu yang dia ada di pedalaman gitu. Dia ngejaga kedalaman. Gue lupa nih siapa yang ngomong. Dia ngejaga kedalaman. Walaupun
mungkin yang denger ilmu dia tuh cuma 10-20 orang, tapi orang yang kayak gitu tuh ada jutaan gitu. benar. Gitu. Ya itu gue saksi langsung ketika turun. Emang miris banget lah pendapatannya. Kondisinya ya. Ya, anaknya disabilitas dan lain gitu. Jadi gue Tapi justru itu orang yang paling kuat biasanya. Nah, benar. Gue dapat banyak nasihat dari dia lah gitu. Jadi Kita kalau ngerefleksiin kemudahan kita di kota tuh jadi aduh gila gimana gitu ya. jadi merasa malu kita. Iya merasa, kalau gue pribadi gue ngerasa lemah kalau ngeliat orang-orang kayak gitu. Sampai dia pernah, dia kan termasuk orang yang nggak mampu ya. Tapi yang dilakukan dia adalah bersyukur bro. Dia kalau nggak punya makan dan sebagainya, dia puasa bro. Ya meskipun di lapangan kan ada puasa kejawen tau ya. Ya itu kan pencampuran antara religi dengan budaya-budaya. Kalau itu apa gue dulu pernah denger ya, biar orang-orang mau dengan gampang ikut ajaran Islam, betul. disama-samain sama budaya kita gitu. Ada puasa mutih dan sebagainya. Itu dia lakuin. Pembahasannya ya. Sedih banget. Padahal kan itu kan kayak puasa Nabi Daud misalnya. Sebenarnya Sebenarnya. cuma dibahasain kayak bahasa setempat gitu. Jadi gue denger langsung. Itu keren banget seni. Itu yang gue temuin di lapangan. Merinding ya. Iya benar. Anjir. Tapi yang gue akuin emang penuntasan hal-hal yang kayak gini itu kuncinya di pendidikan bro. Iya. Sama kesehatan. Ketika gue turun ke lapangan, memang ada orang yang mohon maaf ya, kayak anaknya disabilitas, kemudian dia secara intelektual kurang bagus, malnutrisi, malgizi dan lain. Itu kan karena kesehatan. Iya. Konsumsi dia kan, makanan Itu dia. balik lagi gitu ke aja. pendidikan lagi, pengetahuan kan. Nah, Jadi pendidikan kurang pengetahuan tentang pendidikan dan kesehatan. Benar-benar. Dua itu yang jadi kunci. Dan gue sampai mikir kan, gue distribusi bantuan nih ke petani, lagi manen beras, gue kasih beras bu, itu pada mau, pada berebutan. Dan gue mikir, kok petani dikasih beras mau ya? Padahal dia penghasil beras. Iya. Karena ya beras dia tuh untuk dijual buat kebutuhan anak-anak Nah, lagi. itu gitu. kuncinya. Lagi-lagi ya pendidikan sama pertanian jadi kunci utama. Gitu. Itu yang gue tebarkan sampai saat ini. Anjir, merinding gua dengernya. Betul. Sosial dan politik. Itu nggak pernah luntur dari gue bro. Sampai gue kemarin ada cerita unik juga. Gue kemarin ditawarin juga pas lulus S2 wisuda. Gue ditawarin kerja bro. Di? Gue baru wisuda nih, selesai langsung ditelepon sama pemilik perusahaan terbesar. Kalau lo sering nonton bioskop, nah yang punya bioskop itu telepon gue. Oke. Gue nggak nyebut merek ya karena nggak di branding. Kan selamat ya. Gue dikasih bonus dan gue langsung diteleponnya, udah kerja sini aja. Terus lo? Tapi yang lo tau nggak jawaban gue apa? Gue langsung apa? Gue langsung menolak, tapi dengan cara halus. Iya pastinya. Gitu. Yang berikutnya gue karena pengen lanjut S3 bro. Wes, gila. Keren. Doain Kapan aja. rencananya? Ini gue tahun 2023. Daftar? Gue lagi ngurus persyaratan beasiswa sama administrasinya gitu. Ya kan PDP? Enggak. PDP terlalu panjang lah. Karena dia harus nunda dulu kan. Ya, lu nyari di mana beasiswanya betul? Dapat dari mana? Ya gue nggak jauh-jauh lah. Gue pengen Udah dapat tapi? Apa? Udah dapat Apanya? beasiswanya? Lagi proses. Oh, masih proses. Sama kampusnya kan gue juga harus proses juga. Nah, semoga lancar lah. Iyalah. Harus lah. Kita- Harus ada yang jadi dokter nih. Dokter. Dokter. Ulang lagi dong gue satu. Harus ada yang jadi dokter. Itu karena itu yang mau nggak mau kita harus, ya kebetulan gue kan keluarga gue juga petani. Sawah gue sampai dijual. Untuk lu sekolah. Bukan. Untuk nikah bapak gue. Gue kira untuk lu sekolah. Terus. Iya, ya gue merasakan pahitnya lah gitu. Kita harus maju, Ya. tapi tanpa melupakan orang lain bro. Betul. Makanya gue sekarang tugas gue fokus ke sosial politik Iya. dan pendidikan supaya masyarakat tuh maju. Ayo dong, sama-sama kita jadi orang yang hebat. Ya. Harus ada banyak orang-orang kayak Ervan menurut gue ya. Nah, yang nih. nyadarin orang-orang lah karena apa ya? Gue yang nggak sehebat lu lah setelah keluar dari kampus tuh gue nggak terlalu update sama hal-hal yang kayak gini. Walaupun kerjaan gue masih di bidang pendidikan juga sih sekarang. Gitu nah.
dengan gue ngobrol sama lu, gue jadi tahu hal-hal yang kayak tadi gitu. Dan butuh banyak media buat nyuarain jadi lebih keras lagi. Gitu. Benar. Kuncinya sebenarnya media juga. Tapi ingat, masyarakat di desa itu bukan hanya butuh media, bro. Karena dia gak update. Ya. Gue turun ke daerah aja tuh nggak ada sinyal. Media untuk orang-orang yang nanti akan ngebantu segala macam. Nah, maksudnya bukan hanya media sosial, tapi yang langsung turun. Yang tadi gue bilang, gue nemuin permasalahan utama di lapangan, ya karena turun lapangan. Gitu. Oke, sekarang yayasan gue bergerak tadi kan, di rusun-rusun. Kan? Kalau di Jakarta ya, ada TPA, ya isinya 150 anak. Ya. Ada orang tua kan, ibu-ibu sama bapak-bapak. Itu banyak tuh, sekitar ya 500 orang lebih gitu. Ada pemuda, ada disabilitas. Nah, gue turun di sana. Kalau ke rusun edukasi juga apa ada? Utama gue di pendidikan, makanya ada yang namanya TPA. Ada sekolah paket. Makanya gue sekarang nih program gue tuh banyak kerjasama juga. Ada yang kerjasama di bidang disabilitas. Jadi bagaimana disabilitas itu dia bisa punya karya. Entah dia jadi pegawai, entah dia bisa masak nasi atau apa gitu, kompeten di sana, sehingga nanti dia digaji itu bukan karena kasihan, karena dia punya skill. Nah, itu gue udah punya kerjasama, tinggal gimana caranya gue konsisten aja nih. Bener-bener ya. Semoga lu sehat terus lah biar bisa konsisten, dan tim lu tentunya. Betul. Ada berapa orang BTW tim gue kan 5 orang gitu. Di luar tadi pembina-pembina hebat ya. Dan sebenarnya bukan 5 orang, itu kan hanya yang masuk ke yayasan. Ya. Gitu. Di bawahnya tuh banyak. Ke bawah gitu. lagi ya. Banyak banget. Makanya ini yang gue namain dengan politik pemberdayaan masyarakat. Keren. Tapi kalau di desa kayak tadi tuh sama kayak di rusun gitu tuh, permasalahan tetap sama ya, pendidikan dan permasalahan utama pendidikan dan kesehatan. Buat terjun itu benar 2 hal itu. Bahkan untuk daerah ya. Contohnya gue buka-bukaan aja ya. Gaji kepala sekolah, kemudian dia kalau di Jakarta kemarin gue diskusi kan, golongan 4 berapa gitu, 4A, B, C gitu. Nah, dia itu gaji udah 25 juta. Ya. Itu Jakarta sebulan, bro. PNS Jakarta lah. Iya. Kalau di desa, dia udah ngabdi sekian puluh tahun, terus dia golongannya udah tinggi, 4C, tapi gaji dia masih 10 juta. Iya, beda jauh ya. Terus bagaimana honornya 100-200 ribu, bro? Tapi itu apa ya? Gue walaupun gue selalu bilang kalau gue tuh cinta pendidikan, tapi gue nggak pernah berkarir sebagai guru. Salah satunya itu, gue takut nggak kuat ketika gue merintisnya. Gitu. Walaupun ya orang-orang yang mau ngerintis sebagai guru itu ya karena mereka punya kecintaan yang gede di pendidikan. Gitu. Benar. Emang itu yang nggak terbayarkan. Gue pernah kemarin kan gue pas lulus sambil gue kuliah, kan gue ngajar di SLB, sekolah luar biasa yang tempatnya anak-anak disabilitas. Gue ngajar, gaji gue tau nggak sebulan berapa? Berapa? 1 juta. Itu di mana? Di Jakarta, bro. Karena itu masih honorer ya? Iya, dan duit itu bukan honorer sih, guru tetap yayasan karena kan di udah tetap. Nah, udah masuk dapodik juga, dan itu duit yang gue dapat itu gue beliin pulsa buat anak-anak disabilitas itu supaya kalau belajar online dia bisa. Oh iya. Susah boy nyari orang kayak dia boy. Makanya gue bilang Respect. ini miris banget, dan gue dapetin duit itu cara kerjaan gue nggak pernah gue nyari duit itu di bidang pendidikan, kecuali tadi ya karena memang kayak pengurusan guru besar dan lain itu kan butuh uang ya, bro. Ya. Tapi kalau untuk bicara ke masyarakat secara langsung itu gue nggak pernah mau biaya. Ya gue tiap Jumat itu ada program Jumat berbagi buat anak-anak yatim, buat anak-anak buat anak-anak yang memang berprestasi gitu. Itu ada dulu program emang di Jumat bidang berbagi. pendidikan itu ngabdi aja ya? Ngabdi. Nyari duitnya tempat lain. Nyari duitnya tempat lain. Gila. Calon suami idaman. Waduh. Keren. Doain aja biar dapet yang terbaik nih. Amin. Keren. Ya, makanya apa ya? Gue tuh respect banget gue sama guru sama dokter. Benar. Itu dua, walaupun profesi-profesi halal yang lain juga bagus ya. Betul. Cuma gue sama dua itu gue respect banget tuh.
Coba lu turun Guru ke sama daerah dokter. deh. Profesi yang dihargai itu memang guru sama Kesehatan lah. ya dokter gitu. Dokter. Cuman kan masalah gaji itu ya memang jauh lah. Guru itu di bawah rata-rata banget. Makanya terkait dengan konteks sekarang ini lagi galakin kesejahteraan guru itu gue sangat mendukung. Iya, makanya guru-guru yang dibayar sebulan 500.000, 300.000 itu kalau bukan karena dia emang pengen itu murid-muridnya jadi berhasil, itu nggak ada alasan lain menurut gue. Karena profesi kan cuma dua. Pertama guru, yang kedua yang dihasilkan guru. Bener. Lu dihasilkan guru nggak? Ya, gue dihasilkan guru. Dari guru dan dosen. Nah, sama gue juga. Gitu. Bener. Makanya kita berterima kasih sama dia. Nah, salah satu tujuan gue ya, gue ngebangun yayasan supaya banyak orang-orang menikmati pendidikan itu ya secara gratis. Tapi berkualitas juga. Nah, berkualitas. Oke, pas mahasiswa gue cita-cita gue tadi, gue pengen bikin sekolah, gue pengen bikin bangunan sekolah. Dan itu pas gue di BEM tercapai bro. Oh iya. Ya, pas gue di BEM, gue tuh kan bangun sekolah. BEM. Kalau masalah duit, wah Itu program BEM-UNJ. program BEM UNJ gitu. Kan pertama dulu kan ada namanya program apa? Yang lu di Sospol selain SAC Yang pengabdian masyarakat itu. iya. Kan ada program ini ya, yang hari Jakarta itu ulang tahun Jakarta. Gebiar. Nah, Gebiar Jakarta. Nah, itu gue ubah, bro. Sorry. Nggak apa-apa, Bro. Bagus itu justru. Gue ubah karena itu kan hanya seremonial kan. Gue ubah jadi UNJ Mengabdi. Akhirnya UNJ Mengabdi bangun desa lah. Di situ ada potensi wisata yang tadinya daerah itu nggak ada penghasilan ekonomi, sekarang bisa kalau weekend itu warung itu di sana penghasilannya bisa 500.000. Mantep ya. Gue terharu banget. Dan itu yang dagang siapa? Orang tua murid gue sekarang. Oh gitu. Bagi ketika gue datang tuh welcome banget. Pas gue datang apa? Udah makan di sini aja di rumah saya. Jadi ya, apa bukan balas budi ya? Ya mengingat kebaikan lu dan teman-teman dulu. Nah, betul. Nah, makanya gue juga dulu pernah bilang sama anak-anak, gue lupa 15, 16 lah. Sebenarnya program kerja BEM itu asalnya bukan dari apa yang dilakuin sama abang-abangnya dulu sebenarnya. Tapi dari apa yang dibutuhin sama Di lapangan. gitu. Karena relevansinya kan belum tentu relevan lagi kan. Makanya itu yang gue terapin. Makanya gue dulu diriin sekolah paket. Apa tuh? Di Rusun. Sekolah paket. Oh, untuk kejar paket. Gue ngedirin sekolah paket C. Jadi kan sekarang kalau Jakarta itu buat jadi apa sih namanya yang petugas oranye tuh? Dinas kebersihan gitu. Iya, dinas kebersihan, kemudian pegawai kontrak ya. Daerah itu kan minimal apa? SMA kan? SMA, ya. Nah, makanya gue bekalin tuh yang masih lulusan SMP supaya ikut program kelas. Tapi kalau kayak kejar paket C ya berarti SMA itu benar-benar setara sama SMA. Setara gitu. Dan itu gue bukan hanya satu pihak yang menerima kebermanfaatan. Pertama dari penerima manfaatnya kan pegawai apa ibu-ibu coba yang diajarin dia nggak bisa kan pelajarannya susah dan itu mereka dapat dan mereka udah lulus dan sekarang mereka kerja bro. Gue terharu banget lah ketemu sama gue tuh udah kayak apa ya, gue tuh gurunya dia. Iya. Tapi Jadi secara usia jauh banget. ada rasa senangnya gimana gitu. Jangankan lu dah, gua waktu di Komdev ngelihat anak-anak Komdev gua dulu bisa sekolah aja itu, misalnya dulu SD nih, sekarang ternyata alhamdulillah lanjut SMA, lanjut kuliah itu udah seneng banget. Seneng Apalagi banget. yang kayak lu gitu kan. Lu ngasih bekal, terus tiba-tiba orang yang lu kasih bekal tadi bisa kerja sendiri. Betul. Udah alhamdulillah udah enak. Gajinya bahkan jauh di atas rata-rata gua, bro. Iya. Iyalah. Dia kan digaji bawah Pemprov. Iya, Minimal benar, UMR. benar. Lah gua mah jauh di bawah UMR. Iya. Ya meskipun rezeki gua kan tadi di bidang pendidikannya kan. Katanya gua dapat beasiswa atau apa gitu. Ya. Support di sana. Nah, lanjut lagi, bro. Gua soal sekolah paket itu nggak hanya penerima manfaat, tapi mahasiswa yang kesulitan UKT itu gue suruh ngajar di sekolah paket itu. Dan sebulan gue bayar 1,5 juta. Itu lu dari mana untuk bayar mereka? Kerjasama sama lembaga. Mantep. Itu ada bisnis sekitar 4
4 mahasiswa. Berarti lu kayak nyari donatur gitu ya? Iyalah, kita tuh nggak bisa hidup sendiri bro. Lu ngingetin gua sama si Endra. Kenapa tuh? Endra itu, Endra tahu Iya, kan Endra tahu. Mipa? Endra Mipa itu pernah bikin beasiswa. Gue bingung, uangnya dari mana nih? Dari donatur. Persis banget kayak lu itu. Jadi ya gimana ya? Kita segala peluang tuh harus bisa di. Betul. Sebenarnya banyak orang baik. Cuman sayangnya orang baik itu kan nggak semuanya aktivis. Ya, butuh Penggerak. ada yang ngajak. Butuh ada yang ngajak, butuh ada yang nawarin. Nah, Nah, itu peran yang lu ambil di situ. peran gitu. Bahkan sekarang kayak beasiswa apa namanya yang dia inisiasi oleh BEM, dia itu kan koneksinya ke alumni dan gue di ikatan alumni sebagai Oh, di IKA ya? wasekjen. Gitu. Otomatis kan duit para alumni ini orang-orang baik itu kan dikumpulin buat jadi beasiswanya anak-anak BEM. Iya. Gitu. Jadi Disalurin ke penerimanya penerima lagi. manfaat. Ya, itu sih karena gue berpikir ya, apa yang kita dapatkan saat ini bukan hanya karena kita, tapi karena kebaikan kita. Benar. Lo tau nggak, gue dapat beasiswa ketika di S2, lagi masa-masa COVID, dan beasiswa pemerintah tutup, dan gue pengen kuliah. Tahu nggak siapa yang nanggung gue? Siapa? Ya gitu, bos XX1. Gue nyebut Yang tadi lagi lu merek. ceritain itu ya? Iya, bos perusahaan. Dia ngasih duit, lo mau ngapain Bang? Ya, bahasa kasar gitu. Gue mau kuliah di luar negeri. Lo baik, itu sebelum menjelang COVID ya itu ya. Kan gue lulus 2020. Ya gue lama lah lulusnya, Oh, maksudnya S1-nya? S1-nya. Nah, gue lulus, gue ditahan kerja tapi gue tolak dulu ya, karena gue mau lanjut S2. Dan akhirnya gue mau dikuliahin di Amerika bro. Cuma kan gue keterbatasan aktivis biasanya bahasa Ya, Inggrisnya kegiatan lu juga di sini banyak banget Betul. kan? Nah akhirnya gue ke kampung Inggris Pare. Terus? Kasih duit gue bro, 2 digit lah. Iya. Akhirnya ya udah, COVID. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Gue bingung apa yang harus gue lakuin. Oh ya tujuan gue kan buat S2. Akhirnya ya udah ke Amerika gue gagal karena apa ya tadi Karena COVID. COVID. Nah beliau itu langsung pergi ke Amerika kan. Gitu. Dan gue mau nggak mau ya tadi gue harus kuliah. Dan akhirnya kuliah gue hampir selama 2 semester itu dibiayain sama beliau. Oh. Itu gue ketemu sama beliau bukan gue minta. Misalnya gini, Pak Faik saya mau bertemu dong. Gitu. Enggak, tapi gue yang dipanggil bro. Tahu nggak kenapa gue dipanggil? Alasannya karena gue punya visi yang sama. Dia kenal lu dari? Apa? Dia tahu lu dari? Adalah orang Oh, iya, yang dari- menceritakan iya. tentang gue. Nah, gue punya visi yang sama karena nilai kemanusiaan. Iya. Dia sering dengar gue sering ke daerah-daerah ngasih bantuan, ngabdi di masyarakat, pemberdayaan di masyarakat. Oh, Dia saat lu udah punya yayasan itu berarti ya? sebelum bahkan. Oh, sebelum. Nah itu dia dengar tentang gue itu, makanya wah dia sangat mengapresiasi. Dan dari situlah gue dibantu sama beliau. Sampai saat ini, sampai gue ditahan kerjaan, Lu masih berhubungan baik ya? makanya gue dikasih kerjaan sama beliau, gue nggak tahu nih jadi apa. Megang dikasih ini kali 1 tuh. Aduh, tapi tugas gue kan bukan di sana bro. Iya, benar. Tugas gue tadi gue mau pemberdayaan Balik ke masyarakat. passion lah ya. Passion. Tetap balik ke passion. Ya meskipun nanti ujung-ujung gue bakal ke sana juga. Ya Tapi nanti kali ya. Semoga Allah berkehendak kan. Cuman gue fokusnya tadi, gue mau investasi diri gue di bidang pendidikan, jadi dokter termuda. Iya, benar-benar. Aktivis Kalau persatuan. lu 2023 lanjut S3, berarti 2024 udah bisa Apa? dokter. Belum lah, kan 3 tahun. Hah, S3 kan 3 tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Mungkin udah 2 tahun juga. Nah, makanya gue mungkinan lulus ya 2025, 26 lah. Iya benar. Iya benar. 2026 gitu. Semoga lah ya kita doain Ervan jadi dokter Amin. termuda. Ya mau nggak mau kita harus progresif. Harus progres. Dokter itu kan bukan karena gue pengen punya jabatan tinggi enggak, tapi karena ayo loh kita masih Pengembangan muda, diri. kompetensi. Gitu. Ya banyak lah keinginan gue untuk mencapai ya, tujuan ya. Tujuan gue kan ya memang untuk memajukan masyarakat Indonesia. Karena duit kita banyak bro. Rezeki kita banyak sebenarnya. Nah betul. Tinggal kita ambil. yang pengen gue tanamin adalah ya mulai dari sekarang kalau kita jadi mahasiswa nih bro, kita harus berpolitik. Ketika lulus pun kita harus berpolitik. Berpolitik itu kan bukan hal negatif. Ya. Politik itu bukan tujuan.
politik itu adalah sarana, cara. Gitu. Nah makanya kalau saat ini teman-teman ngelihat, oh banyak yang korupsi dan sebagainya, ya kan karena orang-orang baik nggak mau berpolitik. Benar. Benar gak? Karena gini, gue lupa lagi nih, ini siapa yang pernah ngomong gue. Kalau misalkan kita ngelihat ada kali yang kotor, itu kali bakalan selamanya kotor kalau nggak ada yang bersihin. Nah, betul. Gue lupa tuh siapa yang ngomong, tapi bagus tuh. Jadi kalau nggak ada yang bersihin ya bakal Tetap gitu-gitu terus. Betul. Nggak bakal pernah beres tuh permasalahan. Tapi kalau orang-orang baik, makanya kalau ada yang bilang mahasiswa jangan berpolitik itu nggak benar tuh. Karena politik itu nggak terbatas cuma lu nyalek, nyapres gitu-gitu enggak. Lu jadi ketua kelas aja udah politik. Bener, lu jadi ketua kelas. Terus misalkan ada teman lu yang sakit, gimana caranya lu biar bisa satu kelas itu izin buat jemput. Kalau dulu kita dikasih contohnya gitu kan, buat jenguk gitu. Ya itu juga politik. Cuman tadi penandanya sebenarnya yang lebih jelas aktivis itu nggak boleh dia orientasinya ke uang, bro. Yang tadi gue bilang, gue tuh kalau lanjut pendidikan, gue nggak pernah mikirin uang tuh, uang gue ada berapa, terus gue dapat dari mana, gue nggak pernah mikirin. Nanti ketika kita banyak membantu orang, maka bukan ini mengharapkan balasan ya, enggak. Tapi kan memang udah jelas kan, Akan datang lagi gitu. tidak ada balasan dari satu kebaikan, Kecuali kebaikan lagi. kecuali kebaikan itu juga. Gitu. Makanya kebaikan itu akan dibahas dengan kebaikan juga. Makanya gue mikir orientasi itu kita itu nggak boleh uang. Nah biasanya aktivis itu salah satunya uang. Apalagi kalau aktivis kampus itu uang sama cewek. Nah ini jadi catatan. Ya sama tadi kekuasaan juga sama. Uang tuh uang, tapi kalau menurut gua uang bukan uang karena nafsu ya, uang karena kebutuhan biasanya kalau Betul. anak mahasiswa tuh. Kalau dulu Bang Bagus Tito, Wah itu dia pernah bilang, guru gue juga. kalau gua tuh. nggak salah ya, dia pernah bilang gini, ujian anak-anak UNJ ya, pada khususnya anak-anak UNJ itu bukan tahta, bukan harta juga, tapi cewek. Nah, Kalau gua nggak salah ya, Bang Bagus, sorry kalau nonton, dia pernah bilang gitu. Jadi emang ya itulah ujian anak-anak. tapi gue juga salut sama Bang Bagus. Orang yang pertama kali negur gue senior. Kan gue sering ketemu sama tokoh ya. Ya contoh gue ketemu Zulkifli Hasan. Dia ketua MPR RI kan. Nah, Langsung bro privat di ruangannya dia. Gue masuk dan orang pertama kali negur gue adalah beliau. bagus. Karena kan biasanya ketemu pejabat itu dapat uang. Ya. Tapi gue jelasin, ini gue bukan dapat uang, tapi gue punya tujuan. Yaitu dulu kan lagi zamannya komersialisasi pendidikan. Ada SPU, tau nggak SPU? Uang pangkal. Yang dulu 15 juta itu ya? Nah ya, itu yang gue perjuangin. Jadi gue pengen dapetin dukungan dari MPR sebagai lembaga tertinggi juga kan di negara. Ya. Gitu. Nah makanya dari situ gue bawa ke Kemendikbud. Gitu. Nah akhirnya ketika di Kemendikbud, nah itu kan dipertimbangin banget. Iya. Gitu. Nah makanya dari situ ya di UNJ tuh lebih enak lah gitu. Dibawa ke kampus dan sebagainya. Dan itu yang gue lakuin. Jadi gue sering ketemu tokoh dan disitulah kita coba ambil hal-hal yang bisa kita kerjakan. Makanya gue dulu terharu banget ketika gue aksi terbanyak bro. Yang Tahun 2019 ya? Ada penolakan RKUHP. Tahu nggak lo? Yang di depan DPR. Gua kayaknya ingat tapi gua nggak terlalu spesifik banget ingat. Ya, yang tentang KPK, revisi undang-undang KPK dan sebagainya. Nah itu gua di depan DPR. Lo bayangin bro, UNJ terbanyak sepanjang sejarah. Berapa ribu tuh? Bang Bagus itu juga ngakuin. Meskipun dia belum mengakuin terkait dengan aksi dalam kampusnya. Karena waktu zaman Bang Bagus Tito itu kita juga sempat terbanyak tuh, 1.500. Lah ini Sampai 5.000 ada. lebih, 6.000 lebih. Lo tau nggak Plaza UNJ? Ya. Itu yang ada tulisan Universitas dari Full. situ jalan sampai ke muter kan ke VIP, kemudian ke FE, Pasca. Itu yang sebelum Covid apa sesudah sih? Sebelum dong. Sebelumnya. Iya, sampai ke Kan gua Pasca tahu sampai ya. ke FBS itu nggak putus bro barisan. Ya. Dan gua yang jadi mimpin. Lu waktu 2019 tuh di BEM UNJ apa masih di BEM FIP sih? UNJ. Oh, udah di BEM UNJ. Iya. Di situ nggak putus tuh. Bahkan sampai
kita mobil udah nggak ada lagi, mau bajak Transjakarta. Iya. Terus gimana tuh? Apa? Jalan anak-anak. Ya udah, mau nggak mau kita cari truk, cari apa, sampai motor dibawa aja gitu. Makanya gue terharu banget, UNJ sebanyak ini. Iya, makanya. Gitu. Itu bukan kebanggaan sih, tapi kayak seneng aja gitu ya kan, gitu. seneng aja gitu. Artinya apa yang udah lo ajarin, Iya, bisa ngebekas di bisa orang-orang ngebekas, gitu. dan bisa dilaksanain juga sama orang-orang gitu. Dan gue bahkan nggak takut tuh armor, bahasanya kalau di GTA armor ya. Iya. Kayak gue dulu kan pernah ketangkep. Oh iya, iya. Ini zamannya siapa? Yang sama Wildan. Iya. Yang sama Wildan ya? Betul. Itu gimana Itu masa apes gue tuh. Itu 2018 ya? 2018. Itu lo masih di VIP ya? Iya, itu kan karena itu. Gue jaga-jaga banget tuh. Kan gue udah pernah ketangkep, terus nginep di Polres Jakarta Timur. Tapi nggak masuk selama sel 2 kan? hari. Ya tetap aja bro. Tetap aja ya? Di BAP kan bentak-bentak. Terus belum lagi nginep 2 hari kan. Gue kan keluar lah jaminan kampus kan, orang KTP. Kalau udah pakai jaminan, ke depannya nggak bisa lagi. Harus lewat pra-peradilan. Untuk dibebasin? Dan belum tentu bebas kan. Iya. Nah, makanya gue, was-was banget ini. Iya. Tapi di situ ya karena itulah gue sampai Bismillah ya? sekarang, sekarang masih terus bergerak. Ya gue berharap sih ya mahasiswa sekarang, anak-anak sekarang itu bisa bisa gini lah perjuangannya. Bukan karena dia disuruh kan aksi sama senior, misalkan lo, gue senior lu aksi-aksi dong, enggak. Ya bukan kayak gitu. Bukan, tapi karena memang mereka turun dekat dengan masyarakat, mereka bawa keresahan itu, dan itulah yang mereka perjuangkan. Benar, karena ya itu tujuan. Tujuan kayak misalnya gini Van, sorry, gue tahu tujuan belajar itu bahkan di semester 5. Di semester 5 gue baru tahu tujuan belajar. Itu dari dosen gue namanya Bu Yuli. Beliau baru doktor. Profesor. Sorry Bu. Profesor beliau. Gara-gara Bu Yuli itu gue baru tahu tuh semester 5 tujuan pendidikan. Jadi dia bilang gini. Gue lupa itu kondisinya lagi kayak gimana tuh di kelas. Intinya dia bilang, kalian ini sebenarnya tahu nggak anak-anak SMA yang nanti kalian ajar atau kalian sendiri itu belajar tuh buat apa? Belajar kimia tuh buat apa gitu? Kalau misalkan kalian masih nganggap belajar kimia itu cuma buat dapat nilai tinggi, buat isi absen segala macam, itu salah gitu. Jadi ternyata tujuan belajar apapun yang benar itu biar bisa berguna di kehidupan lu selanjutnya gitu. Jadi lu belajar kimia biar nanti ilmu kimia itu bisa ngebantu kehidupan lu di masa depan gitu. Kayak dia ngasih contoh simpel banget. Lu menghadapi gas bocor itu pakai prinsip kimia dia bilang. Kan gitu lah. Dia pakai contoh-contoh yang sederhana banget tuh Bu Juli. Jadi gue baru paham tuh. Iya bener juga. Kalau misalkan kita kayak gini dah. Kenapa anak-anak zaman sekarang malas belajar terus kalau misalkan ujian nyontek? Ya kan? Karena dia belajar subjek tertentu itu terpaksa gitu. Iya. Terpaksa ya kan. Jadi pembelajaran itu harusnya meaningful ya. Meaningful dan dari dalam dirinya sendiri gitu. Betul. Nah, tugas guru kalau misalkan ada anak yang belum tahu fungsi itu, nah tugas guru tuh ngasih tahu tujuan sebenarnya gitu. Dan ingat juga mengajar seseorang itu kan maksudnya semua itu sama, nggak ada perbedaan. Kayak orang lihat gue nih ngajar disabilitas, kayaknya sedih banget ya. Iya. Menurut gue sama aja. Kayak lu ngajar misalkan kimia atau apa atau fisika, dan sama aja gitu. Bedanya caranya aja ya kan. Dan audiensnya gitu lah segala macam lah. Metodenya. Gue pernah nih ketemu kan pas gue lagi PKM. Apa namanya PKM ya? Iya, zaman kita PKM. Iya, PKM. Pas gue PKM ke sekolah, gue belajar dari kepala sekolah. Gue bingung nih kepala sekolah kok tiap pagi tuh harus ada di depan sekolah. Jadi anak masuk salim ke dia. Nah, ternyata pas gue tanya, ternyata kepala sekolah itu memperhatikan setiap murid yang masuk ke sekolah. Dan ada murid selama 3 hari itu tumben datangnya telat. Disabilitas ya. Detail dia. Detail gitu. Pas gue tanya, kok ibu tahu? Iyalah, kan saya di depan sekolah. Terus bilang, kenapa bu, tujuannya untuk apa? Tanya. Saya ini kenapa kayak gitu? Saya ingin tahu gimana kondisi murid. Kenapa dia telat? Murid itu disabilitas ya. Nah, terus ditanya kayak gitu. Terus dia perhatiin, dia cari tahu. Oh ternyata muridnya ini yang disabilitas, orang tuanya sakit.
biasanya nganterin, dia harus naik angkot. Disabilitas. Iya. Terus jalan sendiri dan sebagainya. Kemudian dia juga harus bantu orang tuanya ya, dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Dia terharu. Jadi ini meaningful sih. Iya, iya. Dan dia tuh nangis dan sebagainya. Karena apa? Tadi melihat muridnya. Oh ternyata segitunya. Gitu. Oh inilah. Kalau misalkan dia nggak punya tujuan belajar yang kuat, nggak akan segitunya tuh murid. Makanya ini menurut gua, pembelajaran tuh sama kayak lo, meaningful dan berguna bagi orang lain. Dan makanya ini yang melatar belakangi gua lagi bikin startup. Keren-keren. Startup bidang disabilitas. Baru mau apa udah jalan? Udah proses lagi buat platform. Ini insya Allah 2 pekan ini jadi platformnya dan lagi bangun sistemnya. Gitu. Tujuannya tadi untuk membantu disabilitas supaya punya kompetensi. Yang kedua mendukung sekolah kan, karena Tapi sekolah belum bisa di-share namanya segala belum macam. bisa gitu. Nanti Kita dukung kalau udah jadi. betul. Sama mensejahterakan guru. Wih keren tuh. Ya iyalah, gue dulu ngerasain sebulan 1 juta bro. Bener. Artinya sehari kalau 20 hari gue cuma dapat berapa? 200 Ya, segitu lah. 40. 40.000 kan? Ya kan sehari kan? Kecil banget ya? Nah makanya dengan adanya itu supaya ngebantu guru juga kan. Iya bener. Sedangkan kalau di gua itu banyak kayak privat, kayak terapis dan sebagainya, itu bayarannya mahal bro. Ya. Tapi yang ngelola bukan orang PLB, bukan orang pendidikan. Dan rata-rata ya orang-orang yang Itu punya duit timnya sama kayak yang tadi? sama di bawah yayasan kan. Oh, masih di bawah yayasan lu tuh ya? Legalitasnya yayasan. Makanya ketika ini jadi, ya gue berharap sih ini jadi jembatan. Pastilah harus berkembang lah yang Kan? kayak gitu-gitu tuh. Dan ya semoga aja ketika gue berproses ya, jadi menteri, kan gue punya karya. Amin. Jadi Mendikbud bikin ojol, lah gue bikin platform disabilitas. Untuk guru ya, untuk guru disabilitas segala macam. Jadi biar sesuai itu platformnya ya. Pendidikan itu mau jadi menteri pendidikan harus buat platform. Benar-benar. Bukan platform yang nyebrang, tapi platform yang benar-benar pendidikan. Yang pendidikan ya. Karena ya itu kalau gue nggak salah belum ada udah ada belum sih Mendikbud yang emang dia basicnya pendidikan? Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kayak profesor itu kan udah pendidikan. Cuman lagi-lagi ya memang harus banyak terobosan. Iya itu dia sih. Maksudnya yang benar-benar lulusan pendidikan dia punya terobosan bagus ya. Punya desain bagus buat pendidikan tuh kayak gimana gitu. Makanya itu jadi PR. Ya semoga cita-cita gue jadi menteri pendidikan ya mas. Siap lah, amin. Sejujurnya gue juga sih. Oh, gitu. Ntar lu periode pertama, gue periode kedua lah. Tapi ngelihat realita gimana ya? Iya, susah ya. Susah. Ya enggak ada yang susah lah buat Allah. Kan udah ada contoh kita. Menteri sekarangnya itu kan jadi bukan karena partai politik. Ya, karena emang kompetensinya diakui. Ya meskipun dia juga berpolitik lah. Iya. Karena kan dia mendukung. Ujung-ujungnya pasti. Iya. Ujung-ujungnya pasti. Dan gue lagi ngikutin ya hal-hal kayak gini kayak Pak B.J. Habibie kan. Bagaimana dia jadi presiden Ya. melalui apa? Kompetensi Dari dia. kompetensinya. Jadi jangan sampai kita ke depannya ngelihat menteri, menteri kok kayak gini sih nggak punya. Cuma asal kompetensi. dipilih doang gitu. Nah itu kan sebenarnya salah siapa? Ya salah yang milih sebenarnya. Nah kalau gue sih bukan salah yang milih bro. Tapi gue ngelihatnya salah orang yang menjadikan dianya sebagai opsional. Jadi gini, presiden itu kan atau siapapun lo jadi pemimpin, milih itu kan berdasarkan orang yang kontribusi terhadap lo. Ya. Misal lo jadi ketua BEM nih, lo milih orang yang nggak kenal apa lo yang Yang kenal. Nah, yang kenal dan dia Punya punya kontribusi yang. Nah, begitu dengan presiden. Harusnya orang yang ahli dalam pendidikan dan sebagainya, orang yang memang expert di bidangnya, dia bantuin dong kontribusi. Ya harus. Nah, nanti ketika dia dapat jatah, oh ternyata dia adalah orang ahli di bidang Yang itu. punya kompetensi, bukan Nah. cuma asal pilih doang. Betul. Nah, sekarang kan kondisinya beda. Dia jadi menteri, tapi nggak punya kompetensi di bidang itu. Kelihatan gimana gitu. Nah, salah nggak? Nggak juga ya, karena kan pilihan dari presiden kan ya hanya itu. Ya, itu doang pilihannya. Iya, coba ditambah lagi pilihannya. Lu masuk, woi. Gitu. Ya itulah. Terakhir sebelum kita tutup. Kalau lo jadi menteri pendidikan,
program pertama apa yang bakalan lu jalanin? Program pertama yang gua akan jalanin adalah aksesibilitas pendidikan. Jelasin coba. Pendidikan itu dapat diakses oleh siapapun itu tanpa terkecuali. Orang yang nggak mampu bisa dapat pendidikan, orang yang pedalaman bisa dapat pendidikan, dan bahkan guru-guru pun semua pihak-pihak yang peduli dengan pendidikan dia dapat akses untuk pendidikan. Ya guru selama ini kan dia nggak sejahtera. Ya. Sarana prasarana terbatas. Ya. Ketika ada program aksesibilitas, maka dia itu akan dapat akses itu. Pemerataan ya. Nah, tujuannya adalah aksesibilitas. Gitu. Bagaimana pendidikan itu dapat diakses oleh semua pihak, termasuk guru, kepala sekolah, kemudian orang tua, siswa, pemerhati pendidikan, sampai praktisi pendidikan dan akademisi itu dapat akses. Berarti pendidikan. aksesibilitas pendidikan itu grand design-nya ke bawahnya banyak. banget. Gitu. Intinya pendidikan itu sekarang masih sudah diakses. Ya jangan jauh-jauh lah. Kita sekarang lihat sekolah itu kan udah pada gratis. Tapi kenapa masyarakat masih berpandangan sekolah itu susah? Karena mahal. perintilannya seragam gitu-gitu nggak sih? Bukan gitu aja, kan ada KIP, Bro. Oh iya benar-benar. Ada KIP. Ya kan? Artinya sosialisasinya kurang atau apa gitu. Termasuk ya tadi ada subsidi silang. Ya program KIP itu harusnya menyasar ke orang-orang yang nggak mampu kan. Kayak di Jakarta udahlah nggak usah ada KIP lagi karena ada KJP. Benar. Harusnya kolaborasi kan. Dan bahkan ditemukan di lapangan KJP sama KIP itu dapat di orang yang sama. Gitu. Jangan kan jauh-jauh, saudara gua aja ketika minta ini ada nggak nih program KIP? Nah, emang dapat program yang lain? Udah sih KJP gitu. Minta lagi. Tapi KIP belum. Nah, kan artinya mindsetnya minta-minta, Bro. Benar. Padahal kan ya Ada di sini yang lebih ada yang lebih membutuhkan lagi. membutuhkan. Inilah program aksesibilitas. Semua tanpa pandang bulu. Ya, Semua dapat pendidikan, punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Ya hanya bedanya adalah di sana kehadiran pemerintah. Benar. Itu lagi. Mau nggak turun ke masyarakat. Benar. Ya lagi-lagi ke membuat kebijakan lagi. Betul. Kalau gua Mau nggak program turun? fokusnya ke sana. Aksesibilitas. Sebelum bicara soal teknologi, Iya, benar, sebelum benar. bicara apa, Karena percuma teknologi udah canggih tapi nggak bisa diakses sama sebagian orang. Kasian juga gitu. kasihan gitu. Makanya semuanya tergantung aksesibilitas pendidikan. Termasuk disabilitas juga. Mantap. Thank you, Van. Lu udah ngasih ilmu yang keren lah buat gua. Gila. Gua tuh tadi ekspektasinya gue bakal dapat cerita yang lucu, seru, fun dari pekerjaan ini, tapi gue malah dapat ilmu. Keren banget nih. Ini kan gua belajar dari lo juga. Waduh, enggak lah. Nih, gue merasa sangat jauh nih jarak kita sekarang. Karena lu, ya keren banget lah gitu. Iya kan lu di Cimanggis. Lu ditebel ya kan. Oke, thank you Ervan udah Ya. main ke YouTube gua. Sukses terus. Mudah-mudahan rencana yang kemarin yang tadi dibilang bisa terrealisasi secepatnya, bisa terlaksana dengan baik. Dan gue juga doain nih semoga channel YouTube-nya nih Amin. banyak viewersnya. Biar makin banyak cerita-cerita bermanfaat Karena yang terbagi. sangat jarang loh lulusan UNJ aktivis dia fokus di bidang konten. Jarang ya, masih jarang sih. Jarang. Yang sukses sekarang ada. Siapa? Sekarang banyak. Siapa? Apa namanya? Instagram gitu-gitulah di Ya paling kan Instagram, maksudnya konten-konten kreator dari YouTube. Oh di itu YouTube belum. ya, makanya nih mudah-mudahan lah ya. Gue juga itu tadi yang gue bilang desain gue adalah gue pengen ngebagiin cerita-cerita pengalaman-pengalaman keren, inspiratif dari teman-teman gue nih. Salah satunya Ervan ini, dia buat yang nonton gitu. Jadi biar semakin terpublikasi lah. Nah, kayak gitu. Oke, thank you. Sukses Van. terus. Siap, thank you. Makasih banyak buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.